Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti proses perkuliahan PPG dalam jabatan pada masing-masing LPTK-nya. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit video berupa pengalaman yang saya ikuti pada PPG dalam jabatan tahun 2023 yang baru berakhir pada bulan Desember kemarin, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman. Pada tagihan pertama kali Bapak Ibu mengikuti proses perkuliahan PPG, yang pertama-tama itu Bapak Ibu melakukan atau menyusun identifikasi masalah. Nah, di sini ada formatnya, yaitu pertama Bapak Ibu mengisi nama guru, nama Bapak Ibu guru sekalian, asal institusinya adalah sekolah, asal Bapak Ibu guru atau sekolah PPL. Nah, kemarin saya adalah guru SD, tapi karena mata pelajaran saya adalah matematika, maka saya harus berpindah sekolah sebentar, yaitu sekolah untuk memenuhi PPL saya, maka saya harus mengambil di SMP. Tapi masalah atau identifikasi masalahnya itu, ya artinya kita tidak bisa mengambil masalah pada sekolah asal kita sebelumnya, artinya seperti saya tidak bisa mengambil masalah yang pada siswa SD sementara saya mengajar pada SMP. Nah, sedikit gambaran saja Bapak Ibu, pada petunjuk pengisian identifikasi masalah ini, silakan identifikasi masalah-masalah pembelajaran yang mungkin terkait dengan penanganan siswa bermasalah dalam berkebutuhan khusus. Artinya, Bapak Ibu kalau pernah menemukan siswa yang bermasalah dengan kebutuhan khusus, Bapak Ibu juga boleh mengangkatnya pada penulisan identifikasi masalah yang Bapak Ibu temukan. Terus membangun relasi dengan siswa. Kalau ada ada masalah-masalahnya ditulis, terus melakukan disiplin positif, pemberian feedback, terus metode pembelajaran, dan biasa yang sering kita temukan itu biasanya adalah masalah motivasi. Motivasi di sini terkait dengan motivasi pembelajaran siswa di kelas maupun di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Terus materi HOTS, High Order Thinking Skill. Artinya selama Bapak Ibu pernah melakukan proses pembelajaran menggunakan HOTS, lalu siswa tidak bisa menyerap apa yang Bapak Ibu sampaikan, ini juga bisa Bapak Ibu lakukan atau bisa menulisnya sebagai identifikasi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukannya, maka tidak boleh diambil sebagai masalah. Terus di sini adalah masalah literasi numerasi. Nah, pada matematika ini sudah pasti literasi numerasi. Literasi numerasi ini banyak. Artinya mungkin saja siswa kurang satu contohnya yaitu siswa mungkin belum memahami contohnya materi apa pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh atau Bapak Ibu ajarkan. Terus di sini masalah miskonsepsi. Miskonsepsi di sini artinya mungkin saja pada proses-proses pembelajaran sebelumnya atau anak ini belajar pada guru sebelumnya atau dia membaca bacaan atau terkait dengan literatur-literatur yang lain yang pernah anak-anak dapat. Terus anak-anak itu menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang benar. Lalu sementara hal itu secara umum itu salah. Contohnya begini. Pada matematika, kadang-kadang anak-anak itu sering menyebutnya itu negatif itu adalah minus. Terus positif itu adalah plus. Sementara masalah yang harus dipakai pada lingkungan pembelajaran, maka yang harus sering digunakan atau pada umumnya itu harus menggunakan kata negatif atau positif. Nah, ini masalah miskonsepsi. Kadang-kadang ada pengertian yang anak-anak itu menurutnya itu benar, tapi setelah menemukan kalian atau Bapak Ibu yang sedang mengajar, pengertiannya berbeda. Nah, hal-hal seperti ini masalahnya miskonsepsi, maka Bapak Ibu bisa mengangkatnya sebagai masalah juga.
Terus pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan IT, teknologi dalam pembelajaran. Artinya, apakah anak-anak di sini sudah bisa menguasai, boleh diangkat sebagai masalah kalau memang belum, dan tidak selamanya harus pada anak-anak. Kadang-kadang juga guru, ya kadang guru belum bisa memanfaatkan IT, maka guru juga bisa mengangkatnya sebagai masalah. Atau bisa jadi di sekolahan Bapak Ibu belum ada pemanfaatan IT atau belum ada pengadaan komputer atau notebook atau laptop. Nah, ini juga termasuk masalah. Yang berikutnya berupa asesmen, yaitu asesmen Bapak Ibu tahu sendiri kan, asesmen itu berupa baik penilaian formatif atau istilahnya itu adalah as learning, for learning, dan itu yang satunya lagi nanti Bapak Ibu akan temukan pada akhir proses PPL nanti, yaitu Bapak Ibu akan membuat beberapa asesmen nanti. Nah, berikutnya itu adalah interaksi dengan orang tua. Nah, ini masalah komunikasi atau kerjasama, baik itu dari sekolahan, Bapak Ibu sendiri sebagai wali kelas, atau Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran. Terus menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Artinya biasanya itu Bapak Ibu kadang-kadang kurang menggunakan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Nah, ini juga diangkat sebagai masalah. Atau anak-anak merasa kaku atau merasa kurang paham dengan Bapak Ibu melakukan sebuah proses pembelajaran yang inovatif dengan menghadirkan laptop atau komputer, terus di situ ada PowerPoint-nya, video pembelajarannya. Lalu anak-anak di situ merasa canggung. Nah, hal-hal seperti ini juga Bapak Ibu silakan angkat sebagai masalah. Dan masalah-masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman Anda saat menjadi guru. Nah, berikut saya akan coba pandu atau saya akan coba lampirkan hasil pekerjaan saya semasa menjadi mahasiswa PPG ya. Nah, baik Bapak Ibu. Masalah yang saya angkat pertama di sini yaitu pertama pada jenis permasalahan yaitu literasi numerasi. Nah, masalah yang diidentifikasi apa saja yang saya temukan saat menjadi guru atau bukan saat menjadi guru tapi waktu proses belajar mengajar, apa yang saya hadapi baik di kelas maupun di lingkungan belajar masih di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kesulitan memahami konsep hitung operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ini pelajaran SMP kelas 7 ya. Nah, ini siswa masih lemah ya, atau masih kesulitan memahami konsep hitung operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Terus analisis identifikasi masalahnya, artinya pada apa yang kita hadapi dan kita menganalisa bahwa sebagian siswa masih terlihat kurang antusias saat proses pembelajaran, terus siswa masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri ketika proses belajar mengajar. Kadang-kadang siswa lagi belajar, ada sebagian yang suka bercerita dengan temannya sendiri, padahal proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, ini juga masalah nih. Terus metode dan model pembelajaran yang digunakan guru monoton. Artinya model pembelajaran atau metode atau berupa proses belajar mengajar saat itu masih terbilang kaku karena guru kurang memanfaatkan metode dan model pembelajaran yang inovatif gitulah. Berikutnya yaitu kesulitan memecahkan masalah soal cerita. Nah, ini banyak ya, ini masalah-masalah seperti ini bukan saja di kelas 7 tapi di SD sampai ke SMA pun masih banyak saja ada kesulitan-kesulitan dalam memecahkan masalah soal-soal cerita. Nah, kesulitan pemecahan masalah soal cerita, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Analisisnya yaitu siswa belum terlatih penyelesaian soal cerita. Yang berikutnya terdapat siswa yang masih belum bisa merinci langkah kerja soal cerita. Masalah yang identifikasi berikutnya yaitu kesulitan memahami simbol dan penggunaan proses yang keliru. Artinya siswa masih mengalami kesalahan
persepsi dalam menempatkan simbol positif negatif pada operasi hitung perkalian dan penyembelahan dan pengurangan bilangan bulat. Masalah kedua yang saya angkat pada identifikasi masalah yaitu membangun relasi dengan siswa dan orang tua. Di sini saya menuliskan kurangnya dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar siswa, dan yang kedua, masih ada beberapa siswa yang saat belajar mengajar berlangsung mencari alasan untuk izin ke belakang. Terus yang berikutnya adalah komunikasi guru dan orang tua murid atau sebaliknya yang masih kurang. Nah, analisisnya di sini, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Yang kedua, persepsi orang tua bahwa belajar dan mengajar adalah tanggung jawab guru dan guru semata. Berikutnya yaitu masih ada beberapa siswa yang saat belajar mengajar berlangsung dia masih suka izin ke belakang, baik buang air atau tidak. Kadang-kadang juga siswa merasa bosan dengan proses belajar yang saat itu berlangsung sehingga siswa itu mencari-cari alasan. Nah, di sini juga terkait dengan fasilitas HP dan komputer berlebihan memungkinkan kebebasan anak kurang terkontrol jam tidur sehingga saat jam belajar di sekolah kurang konsentrasi. Yang kedua, jenuh dengan gaya belajar yang monoton dan terkesan satu arah. Dan yang ketiga, ketakutan berlebihan siswa akan adanya soal tanya jawab lisan sehingga ada alasan untuk izin ke belakang. Nah, ini masalah-masalah umum ya pada mata pelajaran matematika. Berikutnya yaitu komunikasi guru dengan orang tua. Nah, di sini orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Ya, ini sering nih kadang-kadang. Bisa juga orang tua punya pekerjaan yang terlalu sibuk sehingga orang tua kurang memperhatikan anak. Yang berikutnya, sebagian orang tua murid tidak memiliki sarana komunikasi. Nah, di sini berupa aplikasi WhatsApp atau nomor-nomor HP yang di-save, lalu dan kurang melakukan komunikasi dengan guru terkait perkembangan belajar anaknya di sekolah. Berikutnya, faktor ekonomi keluarga. Nah, di sini ini juga termasuk nih. Kadang-kadang orang tua yang ya ekonominya masih rendah yang memungkinkan orang tua tuh harus mencari nafkah dari pagi sampai sore, kadang juga malam, sehingga komunikasi dengan guru itu jarang. Nah, di sini juga masalahnya ada pada jarak tempuh yang jauh. Nah, ini memungkinkan siswa di sini kadang-kadang suka malas ke sekolah, mungkin saja karena jarak tempuh yang terlalu jauh, bisa juga karena cuaca, atau bisa juga karena masalah ekonomi, yaitu berkaitan dengan uang transportasi. Nah, ini yang masalah-masalah yang diidentifikasi. Identifikasi masalah yang ketiga yaitu pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, yang saya angkat pada identifikasi masalah ini semuanya ada pada petunjuk identifikasi masalah. Nah, di sini masalah yang saya dapati yaitu kemampuan guru dalam berinovasi masih kurang. Nah, analisanya, guru kurang berinovasi dan mengupdate perkembangan belajar sehingga kurang terinovasi atau berinovasi. Berikutnya, kurang kemampuan guru dalam berinovasi. Analisanya, guru merasa nyaman dengan gaya belajarnya seperti biasanya yang dianggap sudah tepat. Ya, ini kadang-kadang guru terbiasa ya dengan terbiasa dengan metode ceramah, terus tidak ada diskusi. Terus kalaupun ada diskusi, kadang-kadang guru kurang memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif, terus media pembelajarannya, dan ibaratnya pembelajarannya masih konvensional, masih terbilang tradisional lah, bukan tradisional, sehingga siswa itu merasa nyaman. Begitu juga guru, akhirnya malas untuk berinovasi. Dan bisa saja guru tersebut juga memang tidak tahu ada model-model pembelajaran yang inovatif, terus media-media pembelajaran yang
bisa mengembangkan proses pembelajaran bagi guru dan siswa itu meningkat. Salah satunya yang sekarang kita hadapi di abad 21 yaitu pemanfaatan media IT berupa video pembelajaran, terus media PPT. Nah, itu berupa model-model pembelajaran yang inovatif. Berikutnya, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan model-model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Nah, di sini kurang variasi model ajar guru, terus kurang memanfaatkan model-model pembelajaran. Berikutnya yaitu kurang memahami model-model pembelajaran yang sesuai. Nah, di sini guru sibuk dengan aktivitas di luar tanggung jawab. Ya, di sini sering kita jumpai bahwa guru itu banyak aktivitas di luar sekolah di saat sekolahan itu aktif, begitupun juga di rumah. Kadang di sekolahan pun guru masih suka banyak yang izin keluar, kadang-kadang ada hajatan keluarga, ada hajatan teman, kadang-kadang juga hal-hal yang tidak penting pun guru banyak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kesehariannya di sekolah. Begitu juga di rumah. Kadang guru sudah pulang, sudah malas berinovasi, sudah malas membuat media ajar, model ajar, terus membuat bahan ajar dan lain-lain. Nah, seperti ini nih. Akhirnya guru merasa nyaman dan siswa juga merasa nyaman dengan apa yang dikasihkan oleh guru. Padahal siswa itu masih kurang dan sangat berdosalah kita karena kita kurang berinovasi dan siswa menganggap bahwa apa yang sudah dikasih oleh guru itu adalah yang terbaik. Nah, berikutnya itu adalah masalah HOTS. Masalahnya yaitu guru masih kurang dan belum mampu memahami secara utuh pembelajaran HOTS. Analisanya yaitu guru merasa sudah lama mengabdi dan sudah cukup pengalaman dan tidak perlu belajar lagi. Nah, ini masalah umum ya. Kadang-kadang guru sudah menganggap dirinya senior dan akhirnya malas untuk berinovasi. Terus masalah-masalah seperti ini sering dibuang tanggung jawabnya kepada guru-guru junior karena mereka sudah merasa bahwa mereka sudah mendekati masa pensiun sehingga mereka tidak perlu lagi untuk berinovasi atau membuat materi pembelajarannya itu berupa HOTS. Nah, yang kedua, kekurangan pahaman guru dalam menyusun modul ajar berbasis HOTS. Nah, analisanya yaitu kurikulum yang selalu berubah sehingga membingungkan guru dalam memahami tujuan kurikulum. Nah, ini benar. Berikutnya yaitu kurang pelatihan guru membuat media ajar berupa modul berbasis HOTS. Ini yang saya alami. Terus guru kurang berinovasi dan belajar literasi untuk mengembangkan profesi. Berikutnya yaitu guru masih kurang dan belum mampu menganalisis dan membuat soal level HOTS. Nah, soal level HOTS itu kan dari C4, 5, 6 ya. Nah, terus di sini analisanya yaitu kurangnya pembiasaan soal HOTS di setiap akhir kegiatan belajar berupa soal post-test berbasis HOTS. Nah, di sini biasanya nanti Bapak Ibu pada PPL nanti diwajibkan untuk membuat soal-soal atau pembelajaran yang berbasis HOTS nih. Berikutnya yaitu guru kurang mendapat pelatihan pembuatan soal level HOTS. Kekurangan mampuan guru memetakan KKO HOTS, ini penting juga dan ini sering jadi masalah. Terus penyusunan kisi soal lebih banyak pada gugus guru atau MGMP. Mempengaruhi guru sejenis tidak kebagian pengetahuan penyusunan soal HOTS. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi juga. Artinya kalau proses penyusunan kisi soal itu sering pada gugus atau MGMP, ya kadang-kadang guru yang tidak kebagian tugas atau bagian saat menuliskan penyusunan kisi soal HOTS akhirnya pada bingung, apalagi menghadapi satu sekolahan yang banyak guru, terus guru yang diutus pun masih berpengalaman, ibaratnya pengalamannya belum mahir amat. Akhirnya guru tersebut kadang
pulang membawa hasil daripada penyusunan kisi soal dan takut untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawatnya karena dia sendiri pun belum mampu untuk menyusun kisi soal hot seperti itu. Berikutnya yaitu kesulitan siswa dalam memahami soal cerita berbasis HOTS. Nah, ini pada mata pelajaran matematika ini sering terjadi. Soal cerita ini kadang-kadang siswa langsung mengerjakan penyelesaiannya tanpa melakukan langkah-langkah pada jawaban. Yaitu pembelajaran yang hanya berfokus dengan angka dan kurang mengaitkan soal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kurang kemampuan literasi numerasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak juga sih, artinya masalah yang berikutnya saya tidak paparkan lagi karena memang sudah ada pada petunjuk. Terus nanti saya coba lampirkan pada link video ini hasil daripada pembuatan identifikasi masalah saja saya sewaktu masih kuliah, agar siapa tahu ada manfaatnya gitulah. Terus masalah-masalah seperti itu tadi ada catatannya, artinya identifikasi masalah pembelajaran yang tercantum di atas yang sudah saya paparkan tadi bersifat umum dan dapat berbeda-beda dalam setiap konteks kelas. Artinya di sekolah saya, kelas saya beda sama kelas Bapak Ibu. Jadi disarankan untuk mengadakan diskusi lanjutan dengan rekan guru dan mempertimbangkan pengalaman pribadi serta kebutuhan spesifik di lingkungan pembelajaran Bapak Ibu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini sesuai dengan pengalaman yang saya hadapi pada proses perkuliahan PPG kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.